Benarkah Syiah pengikut Abdullah bin Saba atau Yahudi? Ibnu Saba, dia menyebarkan syubhat, ya. Ini muncul di zaman Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Dia menyebarkan syubhat tatkala Ali bin Abi Thalib, ya, mau meninggal, atau tatkala Nabi SAW mau meninggal dunia, maka Nabi telah mewasiatkan yang jadi pemimpin adalah Ali bin Abi Thalib. Kisah Abdullah ibn Saba dalam literatur Ahlus Sunnah bersumber dari Sa'if ibn Umar At-Tamimi yang wafat pada tahun 170 Hijriah. Mari kita lihat pandangan ulama Jahr dan Ta'dil Ahlus Sunnah terhadap Sa'if bin Umar berikut ini. Dalam kitab Al-Wafi bi Al-Wafiyat karya As-Safadi, salah satu ulama Ahlus Sunnah yang bermadzhab Asy-Syafi'i, jilid 16, terbitan Dar Ihya At-Turath Al-Arabi, cetakan pertama tahun 2000, halaman 39. As-Safadi berkata, Sa'if bin Umar At-Tamimi Al-Asadi, penulis kitab Al-Futuh dan Ar-Riddah dan selainnya, dia meriwayatkan dari sekelompok besar orang-orang yang tidak diketahui statusnya dan akhbarin. Ibn Mu'in berkata, dhaif. Abu Hatim berkata, hadisnya ditinggalkan atau matruk. Abu Daud berkata, dia sosok yang tidak bernilai. Ibn Hibban berkata, dia tertuduh zindik dan telah diriwayatkan bahwa dia pembuat hadis palsu. Dalam kitab Al-Mughni, karya Adz-Dzahabi, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 1, terbitan Idarah Ihya At-Turas Al-Islami, halaman 419, Adz-Dzahabi berkata, Sa'if bin Umar At-Tamimi Al-Asadi memiliki banyak karangan. Riwayatnya ditinggalkan berdasarkan kesepakatan ulama. Ibn Hibban berkata, dia tertuduh zindik. Aku, Adz-Dzahabi, berkata, dia mengalami zaman tabi'in dan tertuduh. Di mana Ibn Hibban berkata, dia meriwayatkan hadis-hadis palsu. Dalam kitab Tahdhib At-Tahdhib karya Ibn Hajar Al-Asqalani, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 4, terbitan Darul Kitab Al-Islami, cetakan pertama tahun 1993 Masehi, halaman 295 dan 296. Ibn Hajar Al-Asqalani berkata, Sa'if ibn Umar At-Tamimi, berkata Ibn Mu'in, lemah hadisnya, dan dia berkata dalam kesempatan lain, tidak ada kebaikan darinya. Abu Hatim berkata, hadisnya ditinggalkan. Abu Daud berkata, sosok yang tidak bernilai. An-Nasai dan Ad-Daruqutni berkata, dhaif. Ibn Adi berkata, sebagian hadis-hadisnya terkenal dan sebagian besarnya mungkar. Ibn Hibban berkata, dia meriwayatkan hadis-hadis palsu, mengatasnamakan orang-orang terpercaya. Al-Hakim berkata, dia tertuduh zindik dan periwayatannya cacat. Dengan keterangan di atas tadi tentang sosok Sa'if ibn Umar yang meriwayatkan kisah Abdullah bin Saba, maka kisah ini sudah tidak dapat diterima lagi kebenarannya. Sebagai hadiah untuk ustadz ini, mari kita tunjukkan bagaimana pernyataan dari gurunya sendiri, yaitu Utsman Khamis, yang meyakini bahwa ada di antara sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pengikut Abdullah bin Saba. Dalam kitab Al-Hukbah bin At-Tarikh, karya Utsman Khamis, salah satu ulama Wahabi, terbitan Darul Iman, cetakan tahun 1999 Masehi, halaman 90 dan 91. Utsman Khamis berkata, Ibn Saba menampakkan sebagian akidah Yahudi seperti Raja'ah dan Wasi, dan sesungguhnya keimamahan terdapat di satu rumah saja dan akidah yang lainnya. Ibn Saba juga berkata, dahulu terdapat 1000 nabi dan setiap nabi memiliki wasi atau penerima wasiat. Sesungguhnya Ali adalah wasi Muhammad. Manusia pun dari tiap lapisan menyambut seruan dan sebagian dari mereka menjadikannya pendakwah. Mereka memahami tujuannya
dan menyeru kepada dakwahnya. Sebagian dari mereka membenarkan perkataannya, yaitu perkataan Abdullah bin Saba. Di antara para pendakwah Ibn Saba dan berjasa menyebarkan dakwahnya adalah Abdurrahman bin Udais al-Balawi Amr bin al-Hamik al-Khuzai. Siapakah Abdurrahman bin Udais al-Balwi yang dimaksud oleh Utsman al-Khamis? Dalam kitab Al-Isti'ab, karya Ibn Abdil Bar, salah satu ulama Ahlus Sunnah, terbitan Darul A'lam, cetakan pertama tahun 2002 Masehi, halaman 451. Ibn Abdil Bar berkata, Abdurrahman bin Udais al-Balwi berasal dari Mesir. Dia menyaksikan perjanjian Hudaibiyah. Asad bin Musa menyebutkan dari Ibnu Lahiyah dari Yazid bin Abi Habib yang berkata, Abdurrahman bin Udais al-Balwi termasuk orang yang membaiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bawah pohon. Kami tegaskan, termasuk orang yang membaiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bawah pohon. Siapakah Amir bin al-Hamik al-Khuzai yang dimaksud oleh Utsman al-Khamis? Dalam kitab Al-Isobah fi Ma'rifat As-Sahabah, karya Ibn Hajar al-Asqalani, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 4, terbitan Darul Kutub Al-Ilmiyah, cetakan pertama tahun 1995 Masehi, halaman 514. Ibn Hajar berkata, Amir bin al-Hamik berkata Ibnu As-Sakan, dia adalah sahabat, bahwa Amir bin al-Hamik ikut serta dalam perang Badar. Kami serahkan kepada para pemirsa, siapakah di antara pengikut Abdullah bin Saba dalam pandangan Utsman Khamis sebagai guru ustadz tersebut. Semua fitnah tentang Syiah ini kami serahkan kepada para pemirsa di dalam menilainya.